Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Febriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 10 Rambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Tamia, guru kelas 6 SDN 10 Rambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nani Febriani, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Ayu. Beliau adalah guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelumnya saya nanti akan mengamati bagaimana Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan melakukan seperti ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Sebagai persiapan awal, Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas supaya lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, Bu Ayu, hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira Bu Ayu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Pada pembelajaran kali ini, tentunya dalam mata pelajaran IPA ada beberapa tujuan pembelajaran yang bisa saya capai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara tepat. Kedua, siswa dapat melakukan kasus percobaan yang berbeda. Yang ketiga, mereka dapat mengidentifikasi komponen dan tujuan serta manfaat dari magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana area pengembangan ingin Ibu kembangkan dari observasi ini? Jadi yang saya ingin kembangkan pada keterampilan siswa adalah bagaimana mereka melaksanakan percobaan dalam kelas sehingga nanti mereka dapat mengetahui hasil dari tujuan pembelajaran yaitu sifat magnet itu sendiri. Tentunya juga mereka dapat mengetahui komponen serta manfaat dari magnet itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin mendengar Bu Ayu rancangan proses pembelajaran di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran yang dipakai, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Tentunya rancangan yang saya siapkan dalam proses pembelajaran tentunya berdasarkan IPP dengan melalui pengamatan gambar magnet yang ada di siswa serta membawa secara langsung benda-benda magnet tersebut. Tentunya menggunakan strategi pembelajaran yaitu eksperimen untuk melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet, lalu juga menggunakan model pembelajaran kebijakan serta problem based learning. Ya, sudah baik Bu ya. Ini rancangan proses pembelajarannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, nah, bagaimana dengan menggunakan media pembelajaran? Kira-kira Ibu akan menggunakan media apa? Tentunya berdasarkan yang sudah ada, media pembelajarannya adalah gambar-gambar yang ada di dalam buku dan gambar-gambar yang akan saya sediakan serta benda-benda yang oke kalau benda nyata yang akan dibawa menunjukkan Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari ini? saya akan melaksanakannya di hari Selasa nanti pembelajaran. Wah, kalau begitu saya sudah tidak sabar nih menantikan hari Selasa nanti. Semoga dari pra-observasi ini kita dapat melakukan observasi nanti lebih baik lagi. Baik Bu Ayu, terima kasih atas waktunya dan yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas nanti. Saya akan mencatat apa yang terjadi dan kegiatan apa yang akan Ibu lakukan dalam kelas. Terima kasih Bu Ayu dengan percakapan pra-observasi ini. Sampai
berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masuk semua juga? Masuk. Kita. Jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai mata pelajaran IPA, yaitu tentang magnet. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat magnet, salah satunya magnet itu terdapat dua kutub. Siapa yang masih ingat? Kutub apa saja yang ada di dalam magnet? Kutub bagian luarnya? Kutub utara dan kutub selatan. Maka hari ini kita tujuannya belajarnya adalah kita akan mencari tahu ternyata benda-benda di sekitar kita ini terbagi dua. Ada benda yang bisa ditarik magnet, yaitu benda magnetis, dan ada benda juga yang tidak ditarik magnet atau benda non magnetis. Benda-bendanya tentunya benda yang di sekitar kita sudah ibu cari, maka kita akan melakukan percobaan mengenai benda magnetis dan benda non magnetis yang akan kalian cari tahu sendiri. Silakan ditulis. Nah, mulai dari pertama kita siapkan magnetnya ya, dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita akan mulai dari benda-benda yang pastinya nih, benda apa yang pertama? Bisa kalian lihat percobaannya itu di halaman 69 itu. Jadi kita ini sudah dituntut untuk melakukan percobaan berdasarkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama benda pensil. Apakah benda pensil ini ditarik oleh magnet? Apakah dia bisa ditarik magnet? Bagaimana dapat? Bisa? Tidak. Ternyata pensil ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi dia termasuk benda magnetis atau non magnetis? Boleh sini tulis? Bapak, berarti pensil termasuk benda ada? Nah, yang kedua, benda apa yang kedua? Benda apa yang kedua? Siapa yang mau coba ke depan? Kasih? Coba, ayo. Coba. Coba ke depan. Apakah benda ini menempel? Benda magnetis termasuk magnetis? Magnetis berarti peniti termasuk benda magnetis. Sudah pasti, tapi peniti ini termasuk benda magnetis. Selanjutnya adalah benda penjepit kertas. Nih, penjepit kertas. Siapa yang mau coba penjepit kertas? Ayo. Robi, ayo Robi. Ini ada kan di sehari-hari kita. Apakah ada yang nempel? Silahkan dicoba.
penempelkannya? Adik, ayo Dik. Nah, ternyata setelah ditempelkan ya menempel kan? Iya, menempel. Ternyata gunting termasuk benda magnetik. gunting benda magnetik. Kalau dari sini kita dapat menyimpulkan benda magnetis. Apa itu benda magnetis? Benda ini ada pelindung, penyempitas, dan gunting. Berarti dia adalah unsur apanya kandungannya? Logam, ya kan? Peniti, penyempitas, gunting itu ada unsur logam. Berarti memiliki kandungan atau unsur logam. Maka kebalikannya, benda non magnetis itu tidak memiliki kandungan logam. Ya, silakan ditulis. Ini baru 6 benda yang ada di sekitar kalian. Sekarang tugas kalian untuk mencari tahu benda-benda lainnya yang ada di sekitar. Nah, langsung saja boleh dicetak, tulislah tentanglah yang mana termasuk benda non magnetis dan magnetis yang ada di sekitar kita. Boleh tentang di dalam bukunya, silakan dikerjakan. Ya, langsung saja. Sudah diisi ya. Ada beberapa yang belum diisi. Yang pertama apa nih yang belum diisi yang belum kita periksa yaitu karet. Tapi kalau karet gelas menurutmu magnetis atau non magnetis? Nah, non magnetis. Kalau paku, apa? Lanjut, apakah dia magnetis atau non magnetis? Magnetis, berarti dia mengandung logam. Lalu ada kaca. Bagaimana kaca? Jeza, apakah dia termasuk benda magnetis atau non magnetis? Non Magnetis. Dan yang terakhir yaitu sisir. Sisir Farel, apakah dia termasuk benda magnetis atau non magnetis? Sisir non magnetis karena dia tidak mengandung bukan plastik ya, sisir ya. Tapi mungkin ada sisir besi tapi jarang sekali. Nah, itulah materi kita hari ini yaitu benda magnetis yaitu memiliki kandungan logam dan benda non magnetis tidak memiliki kandungan logam. Kalian jadi bisa menyimpulkan sendiri benda-benda yang digunakan kita sehari-hari itu termasuk magnetis atau non magnetis. Nanti akan ada tugas kalian kerjakan. Itu saja yang aku ajarkan pada ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nani Febriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 10 Rambutan. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Ayu, nama saya Ayu Tahnia, saya guru kelas 6 SDN 10 Rambutan. untuk melakukan pasca observasi. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sesuai dengan observasi kelas dan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan.
Kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang kita laksanakan tadi? Tentunya saya sudah merasa senang dan puas atas jalannya observasi tadi dan pembelajaran yang telah dilakukan. Alhamdulillah ya Ibu, sudah berjalan dengan baik prosesnya supervisi tadi. Nah, pertanyaan yang kedua, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Tentunya area pembelajaran berdasarkan tahapan, yaitu menyiapkan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan, serta juga membuat alat-alat peraga, serta menyiapkan alat-alat peraga sebagai media dalam pembelajaran tersebut. Ya, menurut Ibu juga sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dalam pembelajaran di dalam kelas atau belum? Dalam area pengembangannya sudah cukup berhasil karena anak-anak siswa tadi sudah dapat membedakan antara sifat-sifat magnet serta benda-benda magnetis serta benda non-magnetis Magnetis. yang ada. Ya. Menurut Ibu, apa kekurangan ataupun ada kendala-kendala apa yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran tadi? Tentunya kekurangan masih ada dalam proses pembelajaran seperti sulitnya pengelolaan di dalam kelas agar siswa fokus dalam pembelajaran, serta alat peraga yang sepertinya kurang banyak untuk melaksanakan percobaan. Ya, alat peraga sepertinya sangat membantu Ibu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa bisa adanya kurang dari alat membantu proses pembelajaran Ibu? Tentunya yang pertama hal ini terjadi karena sulitnya mengatur kelas sendiri dalam pelaksanaan pembelajaran. Iya. Untuk memfokuskan siswa dalam pembelajaran itu cukup sulit menurut saya. Serta media untuk melaksanakan percobaan itu tentunya akan lebih bagus untuk siswa sehingga mudah bagi siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang terjadi. Ya, jadi bagaimana nih dengan rencana ke depan untuk mengatasi hal tersebut? Yang saya akan lakukan tentunya akan menyiapkan materi lebih banyak dan lebih matang. Contohnya dengan alat peraga yang lebih variatif sehingga siswa mampu melaksanakan percobaan dengan mumpuni. Dan yang kedua, agar fokus pembelajaran lebih berhasil, mungkin saya bisa melaksanakan ice breaking sehingga siswa juga dapat merasa atau santai dalam pembelajaran. Ya, baik Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dari pembelajaran yang kemarin-kemarin ya Bu. Iya. Saya tunggu lagi nih cerita-cerita Ibu nanti, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu lakukan sekarang. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksanakan. Demikian percakapan kita ini ya Bu. Dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Ibu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.